Haleluya, shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari yang baru dalam minggu yang baru ini, berkat-berkat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kita. Terbukti kita boleh ada hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun, dalam kasih setia Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu. Maka firman Tuhan katakan segala yang baik itu akan ditambah-tambahkannya di dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari yang baru, dalam minggu yang baru ini kami masih boleh tetap melihat kasih setia dan kebaikan Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Karena kami tahu Yesus kami tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kasih setianya selalu ada dalam hidup kami. Bapak, sebelum kami memulai segala sesuatunya di sepanjang hari berjalan ini, kami berdoa untuk Tuhan mengajarkan kami, Tuhan menuntun kami dengan firman-Mu, sehingga kami mengerti akan setiap kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, Daud pernah menyampaikan perkataan ini sebagai mazmur. Di dalam Mazmur 59 ayat 8 sampai dengan ayat 11, ketika Saul mengejar-ngejar dia dan ada orang memberitahukan kepada Saul tentang keberadaan Daud. Dalam Mazmur 59 ayat 8 sampai dengan ayat 11 bilang begini saudara. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya, cemooh ada di bibir mereka. Sebab siapa yang mendengarnya? Ayat 9, tetapi Engkau Tuhan menertawakan mereka. Engkau mengolok-ngolok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang kepadamu. Lihat perkataan Daud ini saudara. Betul Daud sedang diancam. Betul Daud sedang tidak merasa nyaman pada saat keadaan itu. Daud perlu pertolongan, tapi Daud tetap memandang Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, ya kekuatanku, aku mau berpegang kepadamu. Ayat 10 Daud bilang begini, sebab Allah adalah kota bentengku. Dimanapun Daud berada pada saat Saul mengejar akan membunuhnya, Daud menyadari bahwa kota benteng dia adalah Tuhan. Kota-kota tempat di mana dia lari dari satu tempat ke tempat yang lain, persembunyian satu dari tempat persembunyian lain, tidak membuat dia aman. Karena dia tahu tempat atau kota perlindungannya, kota bentengnya adalah Allah. Makanya di ayat 11 Daud membuat statement yang harus kita juga katakan setiap hari dalam kehidupan kita. Daud bilang begini, Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Lihat saudara, Daud bilang, Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allahku dengan kasih setianya akan menyambut aku. Allahku dengan kasih setianya ada dalam kehidupan aku. Sehingga dampaknya kita tidak mengalami ketakutan. Sehingga dampaknya kita akan memandang rendah setiap musuh-musuh kita. Sekalipun hidup kita ada penuh dengan ancaman, sekalipun hidup kita penuh dengan raka-rakaan rancangan orang jahat, tapi kita nggak takut, kita nggak khawatir, karena Alkitab catat, aku akan memandang rendah. Aku akan tidak mengalami ketakutan terhadap rancangan-rancangan jahat seteru-seteruku. Saudara dikasih dalam Tuhan, Daud menyadari betul bahwa hidupnya berdasarkan kasih setia Tuhan. Hidupnya berlandaskan kasih setia Tuhan. Bukan karena Daud hebat, bukan karena Daud bisa mengatur strategi untuk lari dari suatu tempat ke tempat yang lain. No, Daud menyadari betul, Tuhanku kota bentengku, Tuhanku tempat perlindunganku, Tuhanku aku mau berpegang kepada, sebab Engkaulah kekuatan. Daud menyadari betul, aku hidup karena kasih setia Tuhan. Nah, ini yang selalu saya bilang, saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu tetap
untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya hidup karena kasih setia Tuhan. Dia memastikan hidup kita aman. Allah memastikan hidup kita damai. Kenapa? Karena kasih setianya menopang kita. Baik Daud yang mengalami, Yusuf pun juga mengalami. Apa yang dikatakan di Alkitab tentang Yusuf sedang dikasih dalam Tuhan dalam Kejadian 39 ayat 20 dan 21. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Ini ketika Yusuf difitnah, saudaraku. Dituduh memperkosa. Padahal Yusuf udah diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dalam keadaannya Tuhan izinkan penderitaan, dalam keadaan nyaman Tuhan izinkan pergumulan, difitnah. Iya kan, difitnah, saudaraku. Apa yang Alkitab katakan, Yusuf ditangkap oleh Tuhan dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21, haleluya. Tetapi Tuhan, apa dibilang? Menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Saya ambil sebuah kesimpulan, baik Daud maupun Yusuf bukan berarti orang yang disertai Tuhan, bukan berarti orang yang diurapi Tuhan, bukan berarti orang yang diselamatkan oleh Yesus itu tidak mengalami kesusahan. Daud diurapi Tuhan, Daud dibela disertai Tuhan, bahkan Tuhan bilang orang ini berkenan kepadaku. Tapi Daud diizinkan Tuhan untuk dikejar-kejar Saul, untuk mau dibunuh. Dia mengalami ketidaknyamanan. Demikian pula Yusuf. Siapa Yusuf? Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Tapi bukan berarti Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf tidak bisa mengalami fitnahan. Bukan berarti Tuhan menyertai Yusuf atau Yusuf tidak mengalami kesusahan dan penderitaan. No, setiap orang yang mau mengikut Yesus, Alkitab bilang ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Saudaraku, hari ini kita diingatkan, apapun yang sedang terjadi itu tidak pernah menggagalkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, apapun yang terjadi hari-hari dalam hidupmu, engkau sakit belum sembuh, engkau rumah tanggamu belum dipulihkan, ada doa-doa yang belum dijawab Tuhan, bukan berarti karena pergumulan masalah itu engkau langsung mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan tidak menyertai saya, bahwa Tuhan tidak memiliki kasih setia. No, orang yang dilimpahkan kasih setianya kepada Tuhan tidak mengalami masalah. Justru dengan mengalami masalah, kita bisa melihat pembelaan dan kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Yusuf di penjara, Daud dikejar dari satu tempat ke tempat yang lain, akan dibunuh. Tapi Alkitab mencatat kasih setia Tuhan menopang kita. Kasih setia Tuhan menopang kita, menolong kita, memampukan kita untuk tetap kuat menghadapi badai. Amin. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan hari ini, ingat, selalu ingat. Betul saya masih punya masalah. Betul saya masih punya penderitaan. Betul ada salib yang harus saya pikul dalam saya mengiring Tuhan Yesus. Tapi aku tahu kasih setia Tuhan akan tetap menopang aku. Aku tahu dengan kasih setia Tuhan, Tuhan menyokong hidupku. Aku tahu kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga hidupku terus mengalami kebaikan Tuhan selama-lamanya. Amin. Yes. Setiap hari saya mengajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui program Bible and Coffee ini. Setiap hari, ayo kita kumandangkan kasih setia Tuhan. Itulah yang membuat aku kuat. Setiap hari, kasih setia Tuhan. Itulah yang memampukan aku menghadapi badai. Kasih setia Tuhan yang memampukan aku untuk melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti aku. Semua karena kasih setia Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu dalam kami mengiring Tuhan, kadang ada hal-hal yang tidak kami inginkan itu terjadi dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami mengerti, apapun yang terjadi, kasih setia Tuhan tetap menopang kami. Apapun yang terjadi, kasih setia Tuhan yang memampukan kami untuk berkata di tengah-tengah badai, Engkau Allah yang baik. Kasih setia Tuhan yang memelihara hari-hari hidup kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan hamba layani. Allah berkati, Allah topang
Sehingga apapun yang hari-hari ini mereka sedang gumuli, salib mereka yang sedang pikul hari-hari ini, biarlah kasih setia Tuhan terus menopang kami. Sehingga kami dapat berkata, Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena roh-Mu. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat buat setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Kasih setia Allah terus menopang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita nikmati kopi kita. Haleluya. Kita hidup karena kasih setia Tuhan semata. Bukan berarti ketika engkau punya masalah pergumulan lalu engkau berkata kasih setia Tuhan tidak melingkupi saya, pendeta. No. Justru dengan adanya masalah, engkau bisa melihat kasih setia Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita.